rasakan, kita dapat menikmati dengan kasih Allah yang sangat begitu tak berkesudahan itu, kasih Allah yang sempurna itu. Kita dapat melihat kembali di dalam pernyataan firman Allah, firman pengajaran mulai dalam kerangka remaja ini adalah firman yang melingkupi seluruh kitab suci, dan kitab Kejadian sampai kitab Wahyu merupakan satu firman yang sangat begitu sempurna dalam keyakinan kita, yang akan tetap menjadi pegangan kita sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sangat terlalu begitu yakin Alkitab ini adalah firman Allah yang hidup, dan firman ini dikatakan satu iota pun tidak ada yang tidak akan terlaksana. Apa yang sudah tertulis dalam kitab-kitab suci ini semua akan digenapkan. Bahkan kita melihat bahwa firman ini menuliskan apa yang sudah tergenapkan dari nubuatan-nubuatan, dan juga firman ini juga sedang menggenapi apa yang telah dinubuatkan hari-hari ini. Berarti sudah tergenapi, sedang tergenapi, dan firman ini juga menubuatkan sesuatu yang belum tergenapi tetapi akan digenapkan. Itulah kitab suci kita, dan kita yakini bahwa itu ya dan amin. Alkitab ini semua mengetahui apa yang sudah terjadi dan sedang terjadi, dan juga apa yang akan terjadi. Saya coba-coba merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Wahyu, sebab kitab Wahyu ini, saudaraku, tidak semua kehidupan orang Kristen meyakinkan bahwa itu adalah firman ya dan amin. Tetapi banyak juga orang-orang Kristen yang memiliki satu keyakinan bahwa kitab Wahyu ini merupakan satu imajinasi dari seorang Yohanes. Oleh karena tekanan yang dia miliki, tekanan yang dia alami di waktu dia di Pulau Patmos, seakan-akan dia mereka-reka apa yang akan datang. Tapi saya tidak, kita tidak, karena saya melihat bahwa di dalam kitab Wahyu kita ini sudah banyak hampir tergenapi, bahkan sudah ada yang tergenapi. Mengapa saya mengatakan sudah ada tergenapi? Sebab kalau kita membaca dari kitab Wahyu pasal 2, pasal 3, 7 jemaat yang ada di Asia kecil, itu kan sebelum itu terjadi sudah dinubuatkan dan terjadi lagi, bahwa ada jemaat itu memiliki kriteria sifat-sifat manusia yang menjadi contoh dan teladan bagi kita sekalian. Bahkan juga di dalam kitab suci kita ini ada juga firman yang menubuatkan 3x7 penghukuman Allah. Ada 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor. Orang mengatakan, dan banyak hamba Tuhan mengatakan, bahwa kita sedang berada di dalam meterai yang keempat. Tapi saya belum meyakinkan hati sepenuhnya di dalam hal itu. Tetapi mungkin rintik-rintik penggenapan penghukuman 7 meterai itu sedang di mata kita, yang akan membuat kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Maka saya sangat begitu yakin akan firman Allah, saudaraku. Apapun kata orang, apapun kata dunia, tapi saya sampai hari ini masih tetap berkeyakinan kepada firman Allah. Dan saya tidak terlalu cepat mengambil satu sikap mengimani banyak
khotbah atau banyak pendapat baik yang ada di medsos ini, tapi saya tetap mengacu kepada firman Allah. Dan saya belajar dalam sejarah Alkitab, dan juga saya belajar dari pendahulu kita bagaimana pembenaran firman ini akan semakin nyata dalam hidup kita sekalian. Maka untuk itulah saya ingin mengajak kita sekalian saat siang hari ini kembali ingin melihat satu pernyataan nubuatan Tuhan. Firman Allah yang dituliskan oleh Yohanes di Pulau Patmos yang mengatakan, aku melihat Roh memimpin aku, dan Dia menyatakan, Dia menunjukkan kepadaku. Dikatakan di dalam kitab Wahyu itu, Dia akan menjadikan segala sesuatu baru. Dia akan menjadikan segala sesuatu baru. Saya merenungkan ayat ini, bagaimana Tuhan membuat suatu pembaharuan yang sangat begitu hebat. Baru saya merenungkan apa yang sedang terjadi, apa yang kita dengarkan dari berita hari ini, gempa bumi yang memiliki 7,8 skala Richter itu memperandakan satu negara, namanya negara Turki. Saya membaca dan melihat lebih kurang 41.000 orang tewas atau mati seketika. Nah, saya juga membaca sesuatu yang dikasih Tuhan, banyak orang yang jatuh miskin, banyak orang yang dulu berusaha besar, tetapi dalam keadaan itu menjadi manusia yang melarang. Saya membaca ada seorang pengusaha yang memiliki 30 gedung besar, tetapi seketika dia tidak punya apa-apa. Semua gedung 30 itu hancur oleh karena gempa bumi, sehingga dia menjadi orang yang melarang. Dari situ saya mengambil kesimpulan, begitu gampang dan begitu mudahnya bagi Allah mengubah segala sesuatu. Maka di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-5, apa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos di waktu Roh Allah memimpin dia melihat masa depan yang akan datang, maka dia tuliskan di dalam kitab Wahyu, Allah kitab yang kita sembah akan mengubah segala sesuatu menjadi baru. Mari kita baca ayat ini menjadi perenungan bagi saya dan saudara. Tuhan, itu membuat hati kita berhenti. Hanya kita ada di dalam Tuhanlah sesuatu yang terindah. Hanya kita dalam Tuhanlah merupakan sesuatu yang sangat begitu aman dan tenteram. Kalau Tuhan memberikan pembaharuan dalam segala sesuatu, bumi, dunia, manusia dunia, segala isinya tidak ada yang mengatakan aman dan tenteram. Mari kita baca ini, lihat ini sesuatu yang dikasih oleh Tuhan di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-5 ini. Apa kata firman Tuhan? Puji Tuhan, terus ya. Ia yang duduk di atas tahta ini berkata, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, terus ya. Lihatlah, ya, aku menjadikan segala sesuatu baru. Lihatlah, aku akan menjadikan segala sesuatu baru. Terus ya. Dan firman-Nya, ya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat perhatikan. Artinya penekanan ini adalah penekanan Allah. Di saat Tuhan berkata firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Artinya ya dan amin. Ini akan tergenapi dan tidak mungkin tidak akan tergenapi. Sebab Tuhan telah menekankan firman-Nya. Kalau ada di dalam Alkitab perkataan-perkataan semacam ini,
Ini merupakan satu penekanan yang harus diyakinkan dengan ya dan amin. Segala sesuatu akan berubah. Ini yang membuat hati saya dan saudara akan kita memahami semua akan. Saya ingin saat itu kursi akan diterjemahkan sini. Ya, kalau enggak jangan diapakan anak-anak dia bisa disimpan. Itu kursi yang kecil itu agak ribut soalnya. Ya. Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, lihat aku akan menjadikan segala sesuatu baru. Tentu Tuhan tidak bicara pembaharuan yang lain, tetapi di dalam Alkitab dan kitab Wahyu ini Tuhan juga menunjukkan apa yang mau dibaharui. Perubahan apa yang akan diubah oleh Tuhan. Ini yang penting kita harus juga melihat dalam ayat yang pertama, dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang pertama, apa yang mau diubah oleh Tuhan, apa yang mau diperbaharui. Puji Tuhan, kita lihat saudaraku yang dikasih Tuhan. Teruskan, yang lalu aku melihat langit yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru. Teruskan, ya, dan bumi yang baru. Dan bumi yang baru. Teruskan, ya, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Ya, dan lalu tidak ada lagi. Apa yang diubah oleh Tuhan, apa yang akan diperbaharui oleh Tuhan. Di dalam Alkitab kita ini jelas dikatakan langit, bumi akan dijadikan baru, diubah. Artinya langit yang ada sekarang, bumi kita yang ada sekarang, satu kelak akan tidak ada lagi. Laut pun dikatakan tidak ada lagi, berubah. Mungkin kita berkata, kapan itu terjadi? Dan mungkin kita berkata, tidak mungkin itu terjadi dengan waktu yang singkat. Kita mereka-reka banyak asumsi-asumsi manusia kita. Tetapi mari kita belajar dari pernyataan-pernyataan kebenaran firman Allah. Kapan itu terjadi? Masih lama? Atau mungkin dalam waktu yang dekat ini semua akan terjadi. Kalau kita kembali kepada firman nubuatan, Yesus berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-24, jika engkau melihat terjadi peperangan di mana-mana, gempa terjadi di mana-mana, kasih semakin dingin, nabi palsu semakin banyak timbul muncul di tengah dunia, ingatlah itu permulaan pembaharuan. Sekarang kita yakin saudaraku, penggenapan nubuatan itu sudah semakin nyata. Bukankah kita melihat sekarang ini peperangan sudah banyak terjadi di mana-mana? Bukankah kita sedang mendengarkan? Bukankah kita sedang melihat? Bukankah kita sedang mengamati satu yang dikasih Tuhan? Gempa terjadi di mana-mana. Dan bukankah kita melihat perkembangan gereja palsu hari-hari ini di dunia semakin bertumbuh? Bukankah kita melihat kasih manusia sudah semakin dingin hari-hari ini? Dan Tuhan berkata, itu semua baru permulaan cara baru. Perubahan segala sesuatu seperti yang kita sebutkan. Supaya saya dan saudara berhenti memikirkan apa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Di sini dikatakan oleh firman Allah, lihatlah lihat, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Bagaimana Tuhan akan membuat itu berlalu? Kita lihat di dalam suratan 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Ya, dalam suratan 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Ya, mari kita melihat dengan baik bagaimana Tuhan akan memperbaharui segala sesuatu itu. Lihat dalam ayat 10 dimulai dalam 2 Petrus 3 ayat 10, perhatikan baik saudara yang dikasih Tuhan. Ya, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Oh, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Terus ya,
Ya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Pada waktu itu langit akan hancur. Pada waktu itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Terus kan? Ya. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Ya, terus kan? Dan bumi dan segala yang ada di atasnya Ya. akan hilang. Begitulah cara Allah untuk memperbaharui langit dan bumi. Jadi kita tidak usah berpikir bagaimana Allah itu. Begitu mudah bagi Allah untuk menghancurkan ini semua. Tuhan yang punya kuasa akan gemuruh. Bukankah Tuhan yang punya kuasa atas bumi? Dan kita tahu, saudaraku yang dikasih Tuhan, di bawah kita sekarang ini, menurut penelitian orang-orang pintar, ini semua api di bawah kita ini. Bukankah Allah itu begitu mudah mengadakan pembaharuan langit dan bumi yang baru? Manusia punya cara yang bagaimana tidak bisa, karena semua di dalam kuasanya Tuhan, kuasanya Allah. Perubahan inilah yang akan membuat kita berhenti untuk kita dapat mengejar dari perubahan segala sesuatu. Itu yang mau kita kejar, perubahan segala sesuatu. Sebab Tuhan membuat perubahan itu bukan untuk dia semata, tetapi untuk saya dan saudara. Amin. Amin. Allah memperbaharui langit yang rusak. Allah memperbaharui bumi yang rusak. Dan Allah kembali membangun langit yang baru dan bumi yang baru untuk saya dan saudara. Maka saya mengatakan, di saat firman Allah menyatakan langit yang baru dan bumi yang baru akan diciptakan oleh Tuhan, maka di situ kita langsung memberikan satu keyakinan dalam hati kita, itu tempat saya dan saudara. Sebab kalau saya melihat kembali dalam kitab Wahyu ini, bukan langit yang baru dan bumi yang baru yang diubah Tuhan, tetapi Tuhan juga mengubah suasana manusia. Maka di situ saya yakin Tuhan jadikan langit yang baru dan bumi yang baru bukan untuk siapa, tetapi untuk orang-orang percaya akan Dia. Maka saya mengambil poin yang kedua, apa yang diubah oleh Tuhan. Mari kita kembali lihat ayat yang keempat, apa yang dikatakan Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang keempat ini. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Terus ya, dan Ia akan menghapus segala air mata. Dan Dia akan menghapus air mata. Terus dari mata mereka. Terus dan maut tidak akan ada lagi. Ya, terus tidak akan ada lagi perkabungan. Ya, terus atau ratap tangis. Ya, terus atau duka cita. Ya. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Perhatikan, sebab segala sesuatu yang lama sudah berlalu, diubah oleh Tuhan. Di sini saya bersyukur kepada Tuhan. Dia akan hapus segala air mata. Maka kalau kita pun hari-hari ini banyak air mata, jangan merasa kecewa. Mungkin kita berkata, terlalu banyak aku mencucurkan air mata. Oleh karena begitu banyak pengalaman penderitaan, sengsara yang aku alami di bumi ini, terlalu banyak aku mencucurkan air mata. Tetapi aku berkata, maka untuk itulah Tuhan adakan pembaharuan. Supaya apa? Supaya Dia hapuskan air mata kita. Kita harus banyak menangis hari-hari ini, supaya nanti kita mendapatkan jamahan tangan Tuhan untuk menghapuskan air mata kita. Dibaharui suasana di hadapan kita. Dikatakan di sana, maut tidak ada lagi. Di kota suci yang mulia, di langit yang baru, di bumi yang baru,
tidak ada lagi kematian, tetapi hidup yang kekal. Maka saya mengatakan, untuk apa Allah memperbaharui segala sesuatu? Kalau kita melihat dalam ayat yang keempat, bukankah itu untuk saya dan saudara yang banyak mencucurkan air mata di bumi ini, yang banyak meneteskan air mata menangis meratap di bumi ini? Tuhan mau ubah suasana saya di kota yang baru itu. Maka saya mengatakan, inilah kemurahan Allah yang sangat terindah dalam hidup saya, saudara. Dan kita tidak bisa membeli itu dengan apapun juga, saudara. Kita tahu hanya Tuhan yang sanggup memberikan itu kepada manusia. Dikatakan ini supaya tidak ada lagi perkabunan, tidak lagi ada tangisan duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu akan berlalu. Di dalam langit yang baru dan bumi yang baru, kita hanya dapat di sana melihat kemuliaan Allah. Yang mungkin saya bisa berkata yang belum pernah kita dapat lihat dan alami. Tetapi kita harus merenungkan bagaimana Allah membangun itu untuk saya dan saudara. Kita harus bisa merenungkan bagaimana Allah sanggup menghancurkan langit yang lama dan bumi yang lama ini untuk saya dan saudara. Supaya kita belajar untuk menghargai anugerah Tuhan dalam hidup kita, saudaraku yang kita suka. Tuhan tidak memperdulikan keadaan manusia apapun di bumi ini, dan Tuhan tidak melihat kelegaan apapun yang ada di bumi ini. Tetapi Allah telah berjanji, Dia akan merubah langit dan bumi. Dia akan lenyapkan langit yang lama dan bumi yang lama. Supaya apa? Supaya Dia kembali membangun langit yang baru dan bumi yang baru. Untuk siapa? Untuk orang-orang benar. Supaya apa? Supaya orang benar tidak lagi ada tangisan. Supaya orang benar tidak lagi ada ratapan. Supaya orang benar jangan lagi ada perkebunan. Supaya orang benar hidupnya kekal untuk selama-lamanya. Itu saya dan saudara. Tetapi kalau saudara tidak menghargai anugerah itu, lihatlah, satu kelak namamu dihapuskan oleh Tuhan dari kitab kehidupan. Maka tidak hakmu sedikit pun di langit yang baru dan bumi yang baru itu. Perbaikkanlah waktu yang singkat ini. Apakah kau mendapatkan itu dalam dirimu atau tidak? Tapi aku berkata hari ini, Tuhan tidak melihat kemegahan dunia. Tuhan tidak melihat banyak manusia di bumi ini. Tetapi Tuhan mau adakan pembaharuan dalam segala sesuatu. Supaya apa? Supaya kita juga berubah suasana. Suasana kita air mata di bumi ini. Suasana kita bergabung. Suasana kita meratap di bumi ini. Apakah Tuhan tidak melihat keadaanku hari-hari ini? Tuhan lihat. Maka Dia berkata, Dia akan hapuskan air mata dari mata mereka. Tangisanmu hari-hari ini akan diganti Tuhan. Air mata kita yang banyak mengalir membawa saya dan saudara menikmati langit baru dan bumi yang baru. Tetapi perlu harus kita dapat yakinkan, siapakah mereka yang dikatakan oleh Tuhan? Perkataan di sini harus kita menyikapi dengan baik-baik. Perkataan yang mengatakan mereka itu. Siapakah mereka yang akan terhapuskan dari mata? Siapakah mereka yang akan mendapatkan pembaharuan dalam suasana itu? Di sini dituliskan oleh Tuhan, mereka adalah orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan.
Itu yang mendapatkan suasana yang baru. Di saat nanti langit baru diubah Tuhan, bumi yang lama diubah oleh Tuhan menjadi langit dan bumi yang baru. Namanya apa? Yerusalem. Namanya apa? Kota kudus. Di sana dikatakan kemuliaan Allah yang menjadi terang. Bukankah kita mendengarkan ini dalam sukacita yang besar? Bukankah kita harus berbahagia mendengarkan firman Allah ini? Mari kita sedikit merenungkan ini dalam hati kita sekarang, supaya kita belajar berhenti. Bagaimana kita harus berpikir duniawi untuk kita belajar memikirkan perkara yang lain dalam setiap kehidupan kita. Siapa yang dikatakan oleh Tuhan? Mari kita akan lihat ini di dalam Wahyu pasal 21 ayat 27. Langit yang baru, bumi yang baru akan membawa suasana yang baru dalam hidup saya. Yang itu tidak ada lagi tangisan, ratapan, perkabungan air mata. Mari kita lihat ini saudara yang dikasih Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-27. Puji Tuhan. Terus kan? Ya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Ya, tetapi tidak akan pernah masuk ke dalamnya. Ke dalamnya itu bicara tentang langit baru dan bumi yang baru. Sesuatu yang najis tidak akan pernah itu. Terus ya? Ya. Atau orang yang melakukan kekejian, Ada orang yang melakukan kekejian, terus kan? Ya. atau dusta, terus kan? tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, Ya. anak domba itu. Tetapi siapakah orang yang akan masuk itu? Tuhan katakan mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu. Orang pendusta, orang najis tidak akan pernah masuk di suasana itu, saudara. Saudara mungkin menganggap remeh dusta, tapi Alkitab sudah mengklaim seorang pendusta itu tidak akan pernah masuk pada langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab Tuhan tidak pernah melihat orang-orang yang najis ini, orang-orang yang hidup di dalam kekejian. Kalau kita bahas kekejian itu lebih identik di dalam pelayanan Tuhan. Dalam kitab Keluaran Tuhan katakan najis itu adalah orang-orang yang mempersembahkan persembahan yang bercacat celah di hadapan Allah. Dikatakan di sini orang yang dusta juga tidak akan pernah Tuhan izinkan untuk mendiami, untuk mengalami suasana yang baru, untuk masuk dalam langit yang baru dan bumi yang baru itu. Sebab Tuhan menganggap mulut dusta itu mulut yang sangat kotor. Jangan sampai kita membiasakan lidah ataupun mulut kita selalu berbohong atau berdusta. Amin. Amin. Saya tadi bicara dengan Pak Sikota, yang paling buruknya dalam hidup manusia, sering orang mengelak untuk beribadah dengan kata dusta. Supaya jangan beribadah berdusta. Itu paling parah. Bagi saya paling parah. Maka saya mengatakan pada saat siang ini, di saat Tuhan nanti mengadakan segala sesuatu baru, ingatlah orang yang berdusta sudah dikelak oleh Tuhan. Dia tidak akan pernah bisa masuk di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Tetapi Tuhan sudah mengatakan orang yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan itu, itulah dia yang akan masuk pada langit baru dan bumi yang baru.
Siapakah orang yang itu? Orang yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan itu. Mereka adalah orang-orang yang menyuci jubahnya. Coba kita lihat di dalam ayat yang dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-14, supaya nanti kita belajar kembali siapakah mereka yang mempertahankan dirinya di kitab kehidupan itu. Terus kan dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-14 itu terus kan, ya, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Terus kan, ya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Ya, terus kan, masuk melalui pintu-pintu gerbang, ya, ke dalam kota ini. Itu menuju kepada langit yang baru dan bumi yang baru, di mana firman Allah mereka mengatakan adalah berbahagialah orang yang membasuh jubahnya. Sebab orang yang membasuh jubahnya, maka hidupnya, namanya akan senantiasa terdaftar di dalam kitab kehidupan. Dan mereka lah yang berhak atas pohon-pohon kehidupan itu sendiri. Mereka yang berhak masuk pintu-pintu gerbang kota yang mulia itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka itulah yang dikatakan nama-nama tertulis dalam kitab kehidupan. Supaya kita dapat belajar dan kita mau sungguh-sungguh, jangan sampai hidup saya dan saudara sudah tertulis nama kita dalam kitab kehidupan, tetapi satu kelak nama itu dihapuskan oleh Tuhan. Maka saya mengklaim nama yang tertulis dalam kitab kehidupan itu akan bisa terhapuskan. Itu penting sekali bagi saya dan saudara, supaya kita belajar bagaimana menyuci jubah kita. Artinya jubah itu perbuatan-perbuatan kita. Jubah itu bicara tentang karakter sifat kita sebagai kehidupan manusia. Artinya seorang yang layak masuk di langit yang baru, di bumi yang baru, adalah orang-orang yang hidupnya selalu dibaharui hari demi hari. Sifat perbuatan, karakter kehidupannya semakin hari akan semakin suci, kudus di hadapan Tuhan. Itulah jubah yang suci. Kalau kita berkata menjadi orang Kristen, tetapi mempertahankan sifat-sifat yang buruk, mempertahankan karakter-karakter buruk dalam kehidupan kita, walaupun kita dikatakan menjadi orang Kristen, ya, di waktu kita percaya kepada Kristus, kita beriman kepada Kristus, namamu tertulis dalam kitab kehidupan kita. Tetapi di satu kelak nama itu dihapuskan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak memperhatikan jubah-jubah kita yang kotor. Kita membiarkan jubah kita kotor. Kita membiarkan pakaian kita najis. Kita membiarkan pakaian kita, perbuatan kita, sifat tabiat kita, jubah pakaian kita tetap ternoda oleh dosa. Tuhan katakan, kalau kamu tidak bertobat, maka aku akan menghapuskan namamu dari kitab kehidupan. Apa kata Tuhan kepada sidang jemaat Sardis? Di saat sidang jemaat Sardis melayani Tuhan, di saat mereka merasakan bahwa mereka sudah berbuat untuk Allah, apakah mata Tuhan tertutup melihat kehidupan jemaat yang ada di Sardis, sehingga ada pernyataan pribadi Allah menegur sidang jemaat Sardis, hai kamu sidang jemaat Sardis, jika kamu tidak bertobat dari perbuatanmu, dari jubah najismu, jubah kotormu, maka aku akan menghapuskan engkau dari kitab kehidupan. Maka disitulah saya mulai belajar, rupanya kehidupan saya ini harus banyak mengalami perubahan. Salah satu apa yang dilihat oleh Tuhan sampai Tuhan mengatakan namamu akan terhapus dari kitab kehidupan. Coba kita masuk sedikit kepada kitab Wahyu pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang kelima itu, supaya kita belajar untuk bagaimana kita harus
tetap menjaga pakaian kekudusan, jubah kita akan tetap suci di hadapan Tuhan. Ya, coba kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-5. Apa kata Tuhan? Terus kan? Ya, Barang siapa menang, ya. ia akan mengenakan pakaian putih. Nah, tadi makanya saya katakan siapakah yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan? Adalah mereka yang berpakaian putih itu, jubah yang disucikan. Sebab dikatakan kepada sidang jemaat Sardis, barang siapa yang menang, dia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, kata Tuhan. Terus kan? Ya. Aku tidak akan menghapus namanya. Aku tidak akan menghapuskan namanya. Terus kan? Dari kitab kehidupan. Dari kitab kehidupan sampai di situ. Artinya, kalau kita bisa hidup di dalam jubah yang putih, pakaian kita putih, maka nama kita akan tetap ada di dalam kitab kehidupan. Tapi perhatikan perkataan, jika barang siapa yang menang. Nama sidang jemaat Sardis ini sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Jemaat Sardis ini sudah dituliskan nama mereka di dalam kitab kehidupan itu. Tetapi saat Tuhan melihat di jemaat Sardis ini ada kehidupan yang tidak suci, di jemaat Sardis ini ada kehidupan yang mempermainkan pekerjaan Tuhan, yang tidak menghargai pelayanan Tuhan, maka Tuhan kembali tegur sidang jemaat Sardis dengan berkata, barang siapa yang menang, maka namanya tidak akan kuhapuskan dari kitab suci itu, kitab kehidupan itu. Salah satu dosa yang ada di dalam jemaat Sardis ini, Tuhan menemukan tidak ada yang sempurna dari pelayanan. Perhatikan ini para imam-imam. Saudara ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Saya tidak tahu dasarnya apa. Dasar panggilan pelayanan itu apa? Tetapi kalau kita melihat ini, orang yang melayani Tuhan, namanya bisa terhapus dari kitab kehidupan. Melayani, tetapi nama bisa terhapus dari kitab kehidupan. Di sini saya membaca dengan begitu pelan, sampai begitunya teguran Tuhan kepada jemaat yang ada di sana sini. Dosa apa yang mereka perbuat di hadapan Tuhan? Sampai-sampai Tuhan mengatakan supaya mereka mengalami pertobatan, alami kemenangan. Kalau kamu tidak alami kemenangan, kata Tuhan, maka aku akan menghapuskan. Kita balik ini perkataan. Kita balik apa yang dikatakan Tuhan. Di saat Tuhan berkata, barang siapa yang tidak menang, maka namanya akan dihapuskan dari kitab kehidupan ini. Menang dari mana? Dosa. Dosa apa? Dosa terhadap pelayanan. Supaya jangan di antara kita ada yang mempermainkan pelayanan Tuhan, saudara. Sering saya mengatakan di tempat ini, sesungguhnya Tuhan tidak melihat, hanya melihat kemampuan kita, skill dalam pelayanan, tetapi Tuhan lebih cenderung melihat hati saya dan saudara. Sebab apa? Sebab pelayanan itu berkaitan dengan apa? Dengan kehidupan atau kitab kehidupan. Lihat ini di dalam ayat yang ke-2 dalam kitab Wahyu pasal 3 itu. Kita lihat apa dosa mereka yang dilihat oleh Tuhan, yang akan nantinya mereka mendapatkan satu teguran Tuhan dengan begitu keras sampai dikaitkan dalam kitab kehidupan. Puji Tuhan. Teruskan, yang bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Bangunlah
dan kuatkan masih ada yang tinggal yang sudah hampir mati. Berarti Tuhan melihat jemaat Sardis ini sudah dalam keadaan kolek. Mengapa Tuhan melihat keadaan Sardis ini dalam keadaan suasana itu? Kalau di dalam istilah medis orang yang kolek itu hidup tak hidup, mati tak mati. Maka di saat dokter melihat seorang pasien sudah kolek, pasti sesuatu akan terjadi. Nah, begitulah Tuhan melihat keadaan sidang jemaat Sardis. Maka Dia berkata, bangunlah dan kuatkanlah apa yang ada, yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Berarti semua jemaat yang ada di sana di mata Tuhan mati, tetapi ada sedikit yang hampir mati. Dan Tuhan melihat itu dari sisi mana, saudaraku? Tuhan tidak melihat dari sisi kesehatan jasmani, tapi Tuhan melihat dari sisi kehidupan rohani jemaat itu sendiri. Apa dikatakan Tuhan? Terus apa yang dikatakan Dia? Allah yang hidup itu terus sebab satu pun Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu dapat sempurna. Apa yang dikatakan Tuhan? Mengapa Tuhan sampai melihat sidang jemaat Sardis ini dalam keadaan mati? Dan mengapa Tuhan sampai mengatakan kepada sidang jemaat Sardis, jika kamu tidak alami kemenangan, maka namamu akan kuhapuskan dari kitab kehidupan itu. Itu bicara soal pelayanan. Itu bicara soal pekerjaan saudara. Sebab Tuhan berkata, aku tidak menemukan satu pun dari pekerjaanmu yang sempurna. Banyak mungkin kita mengambil pelayanan, banyak mungkin kita ambil tugas pelayanan, ambil ini, ambil itu, ambil ini, ambil itu, tetapi satu pun tidak ada yang kita lakukan dengan kesungguhan. Tuhan melihat, Tuhan berkata, engkau sudah hampir mati. Di mana pelayananmu? Tidak ada pelayananmu yang mulia sempurna. Hai kamu sidang jemaat Sardis, apakah engkau melihat dirimu itu? Maka engkau namamu akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Maka engkau tidak akan masuk dalam suasana yang baru. Maka engkau tidak menikmati langit yang baru dan bumi yang baru yang akan dirubah oleh Tuhan. Tuhan begitu tegas menegur sidang jemaat Sardis ini. Dan saya juga ditegur Tuhan. Aku melihat pelayanan, apakah aku memang betul-betul ada dalam kondisi jemaat Sardis ini? Jemaat ini tidak maksimal melayani Tuhan saudara. Pelayanan mereka saya tidak tahu. Dilihat oleh Tuhan hanya mungkin sebagai formalitas. Melayani sudah menjadi kebiasaan. Melayani sudah hanya rutinitas. Bicara tentang kesempurnaan itu di mata Tuhan, itu bicara dengan kekudusan saudara. Bicara hati yang tulus, bicara hati yang sungguh-sungguh. Kalau saya bisa mengatakan tidak ada pelayanan yang dinilai oleh Tuhan tanpa korban perdamaian, tanpa korban dengan hati kita yang tulus kepada Tuhan. Supaya hidup saya dan saudara ini di saat nanti langit ini diubah Tuhan, bumi ini akan diubah oleh Tuhan. Tetapi saya dan saudara ikut mengalami suasana perubahan. Tidak lagi ada tangisan, ratap air mata bergabungan dalam hidup kita. Karena apa? Karena ada pelayanan kita yang sempurna. Karena apa? Karena ada tanggung jawab yang penuh dengan kesungguhan, tanggung jawab yang penuh pendengar hidup, tanggung jawab yang penuh pengorbanan perdamaian di dalam
Sebab korban habisat itu kita tahu. Ada anak domba jantan muda, ada lembu jantan muda, ada domba jantan kedua yang bicara tentang penyerahan hidup sepenuhnya. Lembu jantan muda bicara tentang perdamaian. Setiap imam harus berdamai kepada Allah. Imam harus berdamai kepada sesama. Supaya apa? Supaya pelayanan kita bisa sempurna di depan Tuhan. Supaya nama kita tidak dihapuskan oleh Tuhan dari kitab kehidupan. Maka dasar tahbisat imam bukan mudah. Kalau kita belajar tentang tahbisat imam, di mana Tuhan berkata kepada Harun, ambil lembu jantan muda, perdamaikanlah para imam-imam kepada Allah, sembelilah lembu jantan, korbankan di mesbah korban sebagai korban perdamaian, supaya umat itu, imam itu berdamai kepada Allahnya dan berdamai kepada sesamanya, supaya dia melayani dengan keadaan kesungguhan. Itu kembali berkata kepada Harun, ambil lembu jantan muda pertama yang tidak bercacat celah, persembahkanlah kepada Allah. Sebab aku tidak mau melihat imam-imam melayani tanpa penyerahan hidup sepenuh. Maka domba jantan yang pertama itu dikorbankan sebagai lambang penyerahan hidup sepenuh kepada Tuhan. Supaya jangan ada imam-imam yang sembarangan melayani Tuhan. Supaya jangan ada imam-imam yang menganggap pelayanan itu hanya sebagai formalitas dalam kehidupan, tetapi itu pelayanan yang murni dari Tuhan. Kedua, Tuhan berkata, Harun, ambil domba jantan kedua, persembahkan sebagai korban tahbisat imam. Maaf kalau aku berkata, ampuni saya paling jijik melihat imam-imam yang tidak menghargai kesuciannya. Dan hatiku tak pernah damai sejahtera melihat imam-imam semacam itu. Karena bagi saya dia melayani Tuhan hanya menyakitkan hati Allah. Lihat jemaat yang ada di sana, saudaraku. Tidak ada yang sempurna aku temukan pekerjaan. Betapa ngerinya keadaan jemaat sadis di mata Allah. Mungkin mereka merasa melayani Tuhan sudah hebat, luar biasa. Mereka mungkin melayani Tuhan dengan begitu rutinitas, dengan begitu giat. Tetapi datang firman Tuhan, aku melihat tidak ada yang sempurna. Kalau kau tidak berdoa, kalau kau tidak alami kemenangan, maka namamu akan kuhapuskan dari kitab kehidupan. Dan aku tidak mau mengakui engkau di hadapan Allahku. Saya sungguh-sungguh melayani Tuhan, tetapi tanpa dalam tahbisat yang benar. Satu benar Tuhan berkata, semua itu tidak berguna. Jujur di depan Tuhan itu menyebabkan saya dalam pengajaran ini. Saya tidak tahu kapan nanti di saat Tuhan adakan kehakiman, bagaimana mereka menghakimi, bagaimana Allah menghakimi setiap orang yang melayani Dia. Tetapi di saat saya memenang pengajaran ini, jujur bagi hadapan Tuhan, ini menjadi penting bagi saya untuk menjaga tahbisat. Kalau saya bisa bersaksi di hadapan Tuhan, sungguh banyak peluang bagi saya untuk mendapatkan sesuatu yang jasmani, tetapi harus mengorbankan tahbisat. Tapi aku melihat sidang jemaat sadis
Apa guna untuk itu semua kalau namaku terhapus dari kitab kehidupan? Sebab Tuhan sudah menyatakan, inilah berkat yang akan dialami oleh orang-orang yang tertulis dalam kitab kehidupan. Ada langit baru, ada bumi baru, ada suasana baru. Di situ ada kemuliaan Allah yang menjadi sinar terang. Nanti pada semua kita Wahyu pasal 1 dan pasal 2, keadaan Yerusalem membawa satu kenikmatan yang luar biasa. Dan Paulus berkata di dalam tulisannya, penderitaan-penderitaan yang kita alami sekarang ini, saudara, dia berkata tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak dari Tuhan. Saking dia dapat melihat di dalam rohnya betapa indahnya Yerusalem baru, betapa mulianya kota yang dibaharui oleh Tuhan, betapa indahnya suasana kota yang dijadikan oleh Tuhan untuk memulai wanita. Saya berkata kepada istri berkata, jangan terlalu keras-keras lagi Pak berkhotbah. Saya berkata, hatiku sangat merindukan jemaat Tuhan tetap dalam kondisi kudus. Sampai akhir hidupku aku menyatakan kebenaran ini akan sesuai dengan hati Tuhan. Dan apapun resiko yang akan aku tanggung, itu akan aku tanggung. Tetapi untuk menyatakan kebenaran ini, terima atau tidak terima cuma di tempat ini, saya akan berkata benar. Tersandung atau tidak tersandung, saudara akan khotbah yang sampaikan, tapi aku tetap menyatakan kebenaran ini. Dan saya tidak akan rela sampai akhir hidup. Saya akan berjuang terus membawa gereja Tuhan mengenal kesucian kekudusan Tuhan dalam dirinya. Selama saudara dipercayakan Tuhan untuk menjadi domba yang tergembala di tempat ini, saudara. Lihat keadaan di masa ini. Daud juga pernah berkata di dalam Mazmurnya, Tuhan, hapuskanlah nama mereka dari kitab kehidupan itu, supaya nama mereka jangan tertulis di dalam kitab kehidupan dengan orang-orang benar. Tuhan, hapuskanlah nama mereka dari kitab kehidupan itu. Tidak ada istilah asal percaya selamat, tapi orang yang percaya juga akan dihapuskan oleh Tuhan. Saya tidak bisa ungkapkan hati saya bagaimana. Saya tidak bisa memaksakan apa yang dalam usia itu kepada jemaat ini. Saya hanya berdoa, biarlah rohmu Tuhan dan memberikan pengertian dan pemahaman atas jalan jemaatku ini. Sebab aku takut bagaimana Paulus takut dalam kitab kepada jemaat Galatia. Aku khawatir jangan-jangan hidupmu akan tersesat. Maka saya ingatkan kepada jemaat Tuhan di tempat ini, hargai keimamanmu, hargai tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Sebab tugas-tugas itu adalah tugas yang disucikan dengan darah Kristus. Kembali kita baca di dalam kitab Wahyu tadi, dalam ayat yang selanjutnya, Wahyu pasal 3
ayat yang selanjutnya tadi supaya kita lebih melihat bagaimana Allah begitu sedih melihat jemaat yang ada di sana. Ayat yang keempat ini apa dikatakan? Tetapi di Sardis ada, ya. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ya, terus ya. Mereka akan berjalan dengan aku. Mereka akan berjalan dengan aku, terus ya. Dalam pakaian putih. Ya, terus ya. Karena mereka adalah layak untukku. Amin. Orang yang menjaga pakaiannya itu yang layak berjalan dengan Tuhan. Sebagian kecil yang ada di jemaat Sardis ini tidak mengotori pakaiannya. Mereka tidak mau mencemarkan dirinya kepada kenajisan. Mereka tidak mau mengotori pakaiannya dengan dusta. Maka Tuhan melihat sedikit ada di Sardis yang tetap menjaga pakaian suci. Maka Tuhan berkata, mereka itulah yang akan berjalan dengan aku sampai di kota Yerusalem. Seorang imam harus mampu mengorbankan perasaannya. Seorang imam harus hidup dalam merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Imam harus mampu membayar harga atas pelayanan yang dipercayakan Tuhan dalam hidupnya. Maka saya mengaitkan, siapakah yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan? Adalah orang-orang yang menjaga jubahnya, orang-orang yang menyucikan pakaiannya. Saya juga belum manusia yang sempurna, tetapi saya berjuang untuk menjaga kekudusan supaya jangan sampai ternoda pakaian kekudusan ini di hadapan Tuhan kita. Saya berkata kepada Tuhan, sampai kapan Tuhan aku mampu, saya akan tetap berjuang melayani Engkau di dalam tahbisan yang benar. Sebab seringkali saya merasa berdosa di saat melihat para imam tidak menghargai tahbisan. Tetapi Tuhan berkata kepada saya, dirimu selalu engkau jaga, yang lain itu urusanmu. Maka saya mengatakan hal ini kepada kita, kalau Tuhan akan mengadakan segala sesuatu yang baru, Tuhan akan membuat langit baru dan bumi yang baru, bukan untuk siapa saudara, untuk saya dan saudara. Tetapi bagaimana kita bisa masuk dalam suasana baru itu? Maka saya katakan, jaga namamu tetap tertulis dalam kitab kehidupan. Bagaimana kita bisa menjaga nama kita untuk tetap tertulis dalam kitab kehidupan? Firman Allah mengatakan, jaga jubah pakaianmu, jaga jubah yang Tuhan berikan kepadamu, jaga pelayanan, jaga tahbisan. Kita bisa menjaga tahbisan kita bisa menjaga jubah kita. Tuhan berkata, maka berjalanlah dengan aku melewati semua rintangan hidup. Amin. Amin. Sekali lagi kita akan baca ini, yang kita di dalam kehidupan. Kembali kita baca ini dalam ayat yang keempat tadi. Coba baca terus ya, ayat yang keempat. Tetapi di Sardis terus ya. Tetapi di Sardis ada beberapa orang Ya. yang tidak mencemarkan pakaiannya. Amin. Terus ya. Mereka akan berjalan dengan aku. Mereka akan berjalan dengan aku. Terus ya. Dalam pakaian putih. Dalam pakaian putih. Terus ya. Karena mereka adalah layak untuk itu. Mereka layak berjalan dengan Tuhan. Sebenarnya orang yang menjaga pakaiannya, itulah orang-orang yang layak berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita serahkan hidup
kita akan masuk di dalam evaluasi pelayan Tuhan. Saya berkata kepada koordinator, tak perlu banyak bicara. Cukup kita hanya ingatkan sedikit. Sebab mereka bukan imam yang baru, tapi mereka imam yang lama. Sebenarnya sudah harus hidup dalam kedewasaan. Sudah harus bertanggung jawab dalam semua tabisan pekerjaan pelayanan. Supaya apa? Supaya Tuhan melihat sempurna di dalam pekerjaannya. Kita mendatang pada Tuhan, kita melaksanakan hidup pada Tuhan, mari kita berkata kepada Tuhan, supaya Engkau menguatkan aku Tuhan, Kau tolong saya. Haleluya. Saya ajak kita mendengar pujian dari awal tadi itu, mendengar firman yang pertama itu, hendaklah engkau suci. Berikanlah
Kalau kami tidak memperbaharui pelajaran kami, mungkinkah kami akan menerima pembaharuan segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Maka firman-Mu hari ini menegur kehidupan kami, dan kami belajar memperbaharui seluruh sikap hati kami. Kami memperbaharui pelayanan kami di hadapan-Mu, supaya kami jangan kedapatan menjadi pelayan yang tidak ada sempurnanya. Tapi Tuhan menuntut kami untuk itu. Kami sadar kami tidak mampu, tapi Engkau telah mengutus Roh-Mu sebagai penolong bagi kami, untuk kami kuat dan mampu akan semua itu Tuhan. Ajar kami menjaga pakaian kami, ajar kami tetap menjaga jubah kami tetap suci. Tuhan tolong kami, kuatkan kami Tuhan, teguhkan kami atas firman yang Kau berikan kepada kami saat ini. Jangan keraskan hati kami. Kalau kami ingin mendapatkan sesuatu yang dibaharui oleh Tuhan, kami harus mampu merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Inilah doa dan kerinduan hati kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih. Terpuji Engkau Tuhan saat ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita duduk. Kita akan melakukan beberapa puji Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Telah firman yang sudah kita dengarkan pada saat ini sebagai perenungan dalam kehidupan kita, yaitu supaya kita jangan hidup menjadi seperti jemaat Sardis yang hidup hanya suor-suor tubuh yang tak satu pun dari pekerjaannya didapati oleh Tuhan sempurna katanya. Ada pepatah orang Batak mengatakan sabar dan berini ikomarai katanya. Jadi kalau sudah ganti harus basah semua, harus bersih semua, ya. Jadi tidak ada gunanya bersih separuh. Lebih buruk yang bersih separuh, bagus kotor semua, ya. Atau bagus yang bersih semua. Jadi kalau kita sudah mencemplungkan diri ke dalam kasih Tuhan, marilah lakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan tanggung-tanggung, sebab sia-sia kalau kita hanya suor-suor tubuh, kita tanggung-tanggung dalam pengikutan Tuhan, ya. Tapi semuanya itu adalah proses demi proses. Asal kita ada niat dalam hati, pasti Tuhan beri kekuatannya. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman-Nya. Biarlah hambanya juga semakin dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan beberapa firman untuk kita kerjakan satu minggu ke depan, mari terlebih dahulu kita akan membuka kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang kedua dan yang ketiga nanti ke depan, yaitu untuk pembangunan, sambil kita akan satu lagu pujian air anggur baru. Haleluya. Dari Pasal 1:4.
seperti firman tadi yang kita dengarkan, tangis tidak ada di sana lagi, duka cita tidak ada di sana lagi, tetapi diganti dengan kebahagiaan yang kekal. Amin. Biarlah tak satu pun di antara kita tidak menerima janji itu, tetapi semua kita mendapat janji Tuhan itu. Amin. Puji nama Tuhan, itu keyakinan kita bersama-sama. Haleluya. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk kita kerjakan satu minggu ke depan, yaitu seperti biasa ada ibadah kita, yaitu pendalaman Alkitab yang diadakan pada hari Rabu jam 19 atau jam 7 tepat di gereja ini, dan juga ibadah penyembahan. Ibadah pendalaman Alkitab kita tadi disertai dengan perjamuan suci seperti biasa ya, dan juga ibadah penyembahan pada hari Jumat pukul 19 atau pukul 7 tepat di gereja ini, dan kembali pada hari Minggu seperti hari ini masuk pada pukul 10 ya, dan juga sebelum ibadah Minggu ada ibadah sekolah Minggu masuk jam 8 sampai dengan selesai ya. Dan pengumuman tambahan kita nanti Pak ada evaluasi imam-imamnya ya, khusus buat seluruh imam-imam di gereja kita ini. Nanti ada evaluasi imam-imam sekaligus mau merencanakan acara Paskah kita, entah di mana kita nanti mengadakan kebaktian Paskah di bulan 4 ya. Ini ada juga pengumuman tambahan, yaitu laporan keuangan dari pembangunan periode tahun 2022, program pembangunan dan pelebaran altar gereja tahap 2 ya. Uang masuk ada di sini 45.658.000, pengeluarannya 61.927.600, jadi hampir 70.000 pengeluarannya ya. Jadi total 16.269.000 minus ya, itu minusnya 16 juta. 16.000 tadi kami bilangnya ya, 16.269.600 itu minusnya ya, minus hampir 16,5 ya. Jadi biaya ini belum ada korban kita ya, mungkin ini entah dari kas atau ada dari pemerintah. Jadi nanti kita menunggu pemberitahuan lah dari koordinator pembangunan bagaimana cara menutupinya, ataukah kita janji imam atau dengan yang lain-lain ya. Jadi kita tunggu kabarnya dari koordinator pembangunan kita. Tapi mari kita bersiap-siap, kalau nanti janji imam kita akan menutup ini, kita persiapkanlah segala sesuatunya untuk itu ya. Karena akan ada lagi tahap, ini kan tahap kedua, akan ada lagi tahap ketiga untuk nanti keramik ya, apa namanya ini. Demikianlah laporan pembangunan, dan berharap kita semua dapat berperan dalam penyelesaian keuangan dana kita, karena pembangunan tahap 3 juga akan segera berlangsung, yaitu keramik dan dekorasi altar. Semoga Tuhan memberkati semuanya. Jadi akan berlanjut ke tahap ketiga pembangunan kita. Puji nama Tuhan. Itulah pengumuman yang bisa kita dengarkan. Ada pengumuman tambahan dari koordinator yang lain? Baik, kalau tidak ada, mari kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan terima berkat Tuhan. Kita naikkan satu pujian untuk menyambut berkat Tuhan. Maka perkataan Tuhan dari pasal 25. Dalam hati
firman itu di dalam hati kami Tuhan. Sebab jika firman itu ada di dalam hati kami, maka itu satu kekuatan untuk kami tidak kami dapat melakukan dosa. Maka untuk itulah kami memohonkan supaya Engkau berikan kekuatan dalam kehidupan kami. Itu bagaimana kami melembutkan hati kami sebagai tempat firman itu berdiam di dalam hati kami Tuhan. Untuk itulah kami pada saat ini ada di hadapan Tuhan, memohonkan belas kasih di dalam kemurahan Tuhan, supaya Roh-Mu yang hidup itu tetap beraktivitas dalam kehidupan kami. Terima kasih buat seluruh rangkaian ibadah ini yang Tuhan telah berikan kepada kami, menjadi satu ibadah yang Tuhan kehendaki bagi kami semua umat-Mu. Kami dapat melayani Engkau, memuji Engkau Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan mengakhirinya. Biarlah Roh yang hidup tetap bersama dengan kami. Dan berkatilah para setiap imam yang ambil bagian dalam pelayanan. Berkati seluruh umat yang sudah mempersembahkan waktu pada saat mengakhiri tenaga mereka kepada Engkau. Engkau balas melipat kali ganda. Engkau berkati tabisan ibadah mereka. Nikah buat nikah berkati, pekerjaan usaha pendidikan mereka berkati semua. Dalam mereka pulang dengan berkat yang dari Tuhan. Dan kami juga sebentar akan evaluasi para imam. Berikan juga hati kami yang selalu merindukan, saling memberikan satu nasihat untuk kami, untuk kemajuan kami ke depan. Untuk itulah Bapa, kuatkanlah umat-Mu dalam berkat anugerah kasih dari Tuhan. Mempercayakan hamba untuk menempatkan tangan berkat-Mu bagi kami. Mari kita terima berkat Tuhan. Terima kasih dari Allah Bapa di surga dan kasih karunia dari Sang Putra Yesus mempelai pria surga kita, dan persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya yang senantiasa memberikan penghiburan, pertolongan dalam setiap kehidupan kita, mulai saat siang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah terima berkat-Nya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersejahtera bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.